Halo. Kok gue disembur sih? Nggak ribut apa? Udah. Nggak usah marah. Kita ini lagi di Namibia, tepatnya di suku Himba. Di sini punya kebiasaan unik nyembur air gini nih. Ini nih bentuk penghormatan atau sambutan untuk orang lain yang datang ke tempat mereka. Kok 2 kali nyembur gua? Mungkin dia ngormatin lu banget nih. Tradisi ini dikenal sebagai sputum greeting atau salam dengan sambutan air dari mulut. Ini bukan tindakan tidak sopan, tapi justru penghormatan, penerimaan, dan restu. Dalam budaya mereka, air sangat berharga karena mereka hidup di daerah yang kering. Oh gitu ya? Iya. Nih, coba deh. Halo, nama aku Sanja. Kamu siapa? Kalau aku tanah nabe, oke, kalau dulu baik. Cicung Waduh, namanya kok aneh banget ya? Aneh. Semua orang di suku Hadzabe itu yang kayak gini namanya. Kata betul usah ono akan abai hazana lece. Anak aku taman aku sama kata usah pakai apa ini atuan. Alamak, nggak bisa dibikin simpel apa nama kalian? Panjang banget. Buat orang di sini, nama itu jadi bagian identitas tradisional. Pemberian nama berdasarkan waktu dia lahir, sifat atau harapan terhadap anak, dan hubungan dengan alam sekitar. Rumit, nama kalian tuh bikin pusing. Terus bahasa di sini tuh, aduh, aneh banget. Bahasa Hadzabe itu bahasa isolat, yang artinya tidak berkerabat langsung dengan bahasa apapun di dunia. Ini membuat struktur bahasanya beda banget dari bahasa lain. Nggak kayak bahasa Indonesia yang banyak sama arti dan penyebutannya dengan bahasa lain di dunia. Pantes, asing banget gitu didengar. Terus nama abang siapa? Nama gua sih Gok Kaca tuh. Angka gue lihat kan, lalu kok buka. Coba diulang bang. Gak bisa. Ayo camping yuk ke bukit. Bukit mana? Tahu mata pakatangi hanga kau tamateu turipu kakapiki manga horunuku poka penua kita na tahu. Kok ngerap? Itu nama bukitnya. Buset panjang amat. Dah, nama bukitnya aja udah bikin pusing. Lagian kalau camping di luar tuh malam-malamnya banyak ular, binatang buas, macan. Nah, banyak pokoknya. Di Selandia Baru mana ada ular sama hewan buas? Nggak ada satupun. Masa Selandia Baru itu terpisah jauh sama benua besar sejak pecahnya super benua Gondwana sekitar 80 juta tahun lalu. Jadi hewan-hewan di benua ini nggak sempet kesini sampai sekarang. Tuh bener kan, nggak ada hewan buasnya, aman. Iya, nggak ada ular, macan nggak ada babi. Ada babi. Babi. Babi kan bukan hewan buas. Iya, bukan hewan buas, woy. Hah? Babi. Lah, pingsan. Gua bukan babi. Ini Jenderal Tianpeng, kakak kedua lagi nyari kitab suci. Aduh. Kenapa nih? Kenapa nih? Oh, boneka yang di film itu ya? Bukan, itu versi yang film. Yang asli itu ini. Lucu apaan? Ini beneran boneka kutukan. Banyak orang yang bilang boneka ini dirasuki sama roh jahat. Banyak orang yang celaka kalau di dekat boneka ini gitu. Tour Devils on the Run yang menampilkan boneka Annabelle dimulai pada awal Mei tadi 2025. Turnya bakal keliling Amerika. Beberapa pengunjung mengklaim kalau mereka nggak ngelihat boneka Annabelle di pameran. Terus ada yang bilang juga boneka ini hilang atau dicuri. Bertepatan juga saat itu ada kebakaran di Nottoway Plantation di Louisiana deket sama pameran itu. Banyak juga yang bilang kalau Annabelle yang nyebabin kebakaran itu. Gawat. Bisa celaka semua dong kita. Aduh. Baru heboh dia. Chill, bonekanya ada kok, nggak hilang. Di mana? Masih ada di museumnya kok. Dan Rivera dari New England Society for Psychics Research merilis video yang menunjukkan Annabelle masih berada di dalam kotak kaca di museum. Masih di kotak kaca museum. Terus yang ikut tur siapa dong? Itu apa? Itu. Aduh. Amitabha. Palanya botak. Apa sih? Jelek banget. Botak berarti jelek? Iyalah. Upin Ipin jelek. Pepe apalagi itu jelek banget. Prabowo kan nggak botak tapi jelek. Apanya? Om Deddy jelek. Itu jelek. Ngomong apa lo tadi?
Enggak om, sumpah ganteng banget om, sumpah. Kok ada orangnya sih? Nih, biksu, jelek. Oh enggak dong, apalagi mereka botak itu sebagai lambang untuk melepaskan diri dari keterikatan duniawi. Fokus ibadah. Rambut dianggap sebagai salah satu simbol keterikatan pada penampilan dan kesombongan. Dengan mencukur kepala, biksu melatih kerendahan hati serta fokus pada pengembangan batin. Di Butan sendiri ada sekitar 10.000 biksu dan biksuni. Itu termasuk banyak banget untuk ukuran negara Butan yang cuma punya 800.000 penduduk. Ya udah botakin juga dong kalau gak jelek. Emang gak jelek nih, abis gua cukur nih, ganteng kan jelek. Kok udah tumbuh aja? Aku sebenarnya adalah ayahmu. Ayah? Iya nak, sini nak. Ayah! Anakku. Anyway, ayah saya ada di rumah dan itu bukan kau. Tapi aku mendapatkan ini dompetmu. Copet! Aduh, Mau mana? di Barcelona memang gitu. Raun copet di sini. Data resmi menunjukkan pada tahun 2023 tercatat 100.944 kasus pencopetan atau 48,1% kasus kejahatan di sini ya copet. Operasinya terorganisir. Pencopetannya nggak mungkin satu orang, pasti lebih. Ada yang mengalihkan perhatian dan ada yang jadi pelaku dan kabur. Korbannya ya turis-turis kayak kamu. Aduh, gimana dong? Temenin ke kantor polisi yuk. Di mana ya kantor polisinya? Ya lapor dulu. Aduh, udah jauh lagi. Udah, nggak usah ribet urusannya kalau sama polisi. Ya tapi aduh. Ini bang dompetnya. Kok dibalikin? Kamu ternyata pencopet yang baik hati. Alhamdulillah. Kok dibalikin sih? Aduh, duitnya juga kagak ada. Ngapain? Ih, miskin lu. Ayo, cari korban selanjutnya. Gas, let's go. Lah. 50.000 atau 100.000 kasih kata-katanya Wanabut. Nggak ikut Kata-kata hari ini Wanabut. Kok nggak ikut? Mau kemana? Wanabut 100.000. Bentorik, 50.000 nih bang. Atau 100.000 kasih kata-kata ya, please ya, please. 50.000. Wah, kok diketawain sih? Abang siapa namanya bang? Tarjo. Ya udah, 50.000 atau 100.000 kasih kata-kata Mas Tarjo. Kok Tarjo sih namanya? Saya TKI mas. Walah, orang Indonesia, yes. 50.000 atau 100.000 kasih kata-kata Mas Tarjo. Udah mas, gak usah bikin challenge kayak gini. Ini orang-orang di Oman sombong-sombong banget sih, padahal dikasih duit juga. Rumah kecil-kecil, nggak ada gedung tinggi di sini. Apa miskin? Pura-pura miskin mas, lebih tepatnya aslinya kaya raya mas, sugih, punya tabang minyak di mana-mana di sini. Oman sengaja tampil lebih low profile karena ingin menarik wisatawan yang mencari pengalaman budaya dan alam, bukan kemewahan. Mata uang Oman juga jadi yang terkuat di dunia loh. Sebagai perbandingan nih, 1 rial Oman itu setara 42.000 rupiah, sedangkan 1 dolar Amerika aja 16.000 rupiah mas. Jadi nggak bakal mau orang Oman ikut challenge beginian, kekecilan. 100.000 cuma dapat 1 porsi makanan sama 1 gelas teh. Apa 50 juta kek, 100 juta kek gitu challenge-nya. Saya nggak ada duit segitu mas. Udah mam, belum mas. Yowes, tak traktir ayo. Alhamdulillah. Ada lowongan TKI nggak mas?